Halo semuanya, di video kali ini saya Coach Lukman akan bantu teman-teman untuk membedah soal TWK. Khususnya kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap semuanya ya? Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal kali ini, saya kasih waktu teman-teman selama 5 detik, ataupun silahkan pause video kali ini, dan ramaikan jawaban teman-teman di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Nah, mari kita bahas. Soal kali ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila gitu ya teman-teman. Dan fokus utamanya adalah berkaitan dengan dunia komunikasi, kemudian dikaitkan dengan aksi perundungan dan juga berbagai permasalahan sosial gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana penerapan nilai Pancasila yang harus dilakukan oleh warga negara gitu ya untuk mampu menyikapi peristiwa tersebut gitu ya kan, atau ilustrasi dalam soal kali ini. Nah, mari kita bahas di opsi jawabannya. Oke, kalau subjeknya adalah warga negara, ya, maka opsi yang A, tidak ikut campur dengan fenomena digital selain untuk kepentingan pribadi, ini adalah salah satu perilaku yang dapat dilakukan oleh warga negara gitu ya. Tapi ini agak kurang tepat gitu ya teman-teman, karena dengan kita tidak ikut campur, ini seolah-olah bahwa kita itu menarik diri dari perkembangan dunia global, dan ini adalah hal yang mungkin tidak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang A adalah opsi yang kurang tepat ya. Kemudian opsi yang B, memberikan counter attack gitu ya. Counter attack ini adalah sebagai sebuah serangan balik gitu ya kepada pelaku penyalahgunaan media komunikasi digital. Oke, melakukan counter attack atau serangan balik pun ini juga sesuatu yang kurang bijaksana gitu ya teman-teman. Alih-alih untuk menyelesaikan permasalahan, justru ini dapat menimbulkan permasalahan yang baru gitu ya. Jadi opsi yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, menjauhi perkumpulan pada media digital yang terindikasi sering melakukan penyalahgunaan. Oke, di sini ada kata menjauhi. Nah, kata menjauhi di sini adalah seolah-olah kita itu adalah sebagai warga negara yang apatis. Sehingga hal tersebut tidak diharapkan gitu ya kan, apabila kita dikaitkan dengan penerapan nilai Pancasila. Jadi opsi yang C juga ini opsi yang kurang tepat. Opsi yang D, menjaga etika. Ya, menjaga etika teknologi dengan memanfaatkannya media komunikasi dengan bijak gitu ya. Nah, opsi yang D ini bisa menjadi salah satu opsi yang tepat ya. Karena apa? Karena dengan kita menjaga etika, kita menjunjung tinggi etika dalam bermedia sosial, dalam teknologi, apalagi di sini ada indikator bijaksana, maka ini adalah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila. Oke, kita tahan dulu ya untuk opsi yang D. Kemudian yang E, membuat viral gitu ya, untuk memberikan sanksi terhadap pelaku. Nah, aksi membuat viral ini juga kurang tepat gitu ya teman-teman ya, karena dampaknya ini kalau ini bisa dinormalisasikan, maka dampaknya justru kurang baik gitu ya teman-teman, dan tugasnya kita untuk memberikan sanksi adalah bukan tugas sebagai warga negara gitu ya teman-teman. Jadi untuk opsi kali ini yang berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila yang tepat adalah opsi yang D. Nah, gimana teman-teman? Sudah semakin paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, di soal kali ini, saya kasih waktu teman-teman selama 5 detik, atau silahkan pause video kali ini, dan ramaikan jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke. Mari kita bahas. Di soal kali ini, yang ditanyakan adalah alasan mendasar gitu ya. Alasan yang mendasari pentingnya persatuan. Oke, mari kita baca dulu ya redaksional pada soal kali ini. Persatuan Indonesia, oke, adalah sebagai sila ketiga. Nah, persatuan dan kesatuan ya tidak akan pernah tercapai jika tidak ada kesadaran menyeluruh segenap bangsa Indonesia. Artinya
adanya persatuan ini adalah menjadi kewajiban dan juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara gitu ya teman-teman. Kemudian yang ditanyakan adalah apa sebenarnya alasan yang mendasari mengapa persatuan itu penting gitu ya. Oke, mari kita bahas ya atau kita analisis lebih mendalam terkait dengan opsi jawabannya. Oke, yang A, meningkatkan kesadaran. Oke, di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan ketatanegaraan yang stabil. Nah, bicara tentang persatuan, rasanya kurang berkaitan gitu ya dengan ketatanegaraan gitu. Apalagi di sini adalah bicara persatuan itu kan artinya apa ya? Kita sebagai warga negara itu harus mempunyai kesadaran untuk mau sadar gitu ya terhadap keberagaman masyarakat gitu ya kan. Jadi kalau dikaitkan dengan ketatanegaraan ini agak kurang sesuai gitu ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang A adalah opsi yang kurang tepat. Kemudian yang B, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, kita ingat-ingat dulu teman-teman. Cita-cita bangsa Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar gitu ya. Apa saja cita-cita bangsa? Kita ingat. Satu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Oke. Apabila cita-cita bangsa Indonesia kita kaitkan dengan persatuan Indonesia, maka ada kaitannya gitu ya teman-teman. Karena satu, kalau kita bicara tentang merdeka, kemudian bersatu berdaulat, maka di sini adalah menunjukkan adanya semangat persatuan dan kesatuan. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan yang mendasar mengapa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu menjadi penting, yakni dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Tapi kita tahan dulu ya, kita analisis di opsi jawaban yang selanjutnya. Oke, yang C, melindungi masyarakat yang heterogen dalam aspek sosial. Heterogen di sini adalah sama halnya dengan masyarakat yang plural gitu ya, atau masyarakat yang multicultural, atau ibaratnya lebih dari satu aspek gitu ya. Tapi ya dalam opsi kali ini adalah bicaranya hanya aspek sosial saja gitu ya. Jadi untuk opsi yang C ini kurang mampu memobilisasi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi untuk opsi yang C ini adalah opsi yang kurang tepat juga. Kemudian yang D, melindungi segenap bangsa dari penjajahan bangsa lain. Nah, untuk opsi yang D kali ini juga kurang kontekstual gitu ya teman-teman. Karena untuk kondisi sekarang, Indonesia adalah sebagai negara yang merdeka gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang melindungi dari penjajahan bangsa lain, untuk kondisi sekarang ini adalah kondisi yang kurang kontekstual. Sehingga opsi yang D ini juga opsi yang kurang tepat. Dan yang E, mendorong pergaulan masyarakat dunia yang harmonis. Nah, untuk opsi yang E ini ya, kalau kita bicara tentang pergaulan masyarakat dunia, ini pun juga terlalu jauh gitu ya teman-teman. Skopnya terlalu jauh, jadi opsi yang E ini adalah yang kurang tepat juga. Nah, untuk soal kali ini bicara tentang mengapa persatuan itu menjadi penting, yakni dilandasi dengan adanya alasan untuk melindungi atau mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia berdasarkan cita-citanya gitu ya. Atau opsi yang tepat adalah opsi yang B. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, silahkan saksikan pesan-pesan berikut ini. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk bisa menjawab soal kali ini, saya kasih teman-teman waktu selama 5 detik. Atau silakan pause video kali ini dan ramaikan jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas.
Di soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang pelanggaran nilai Pancasila gitu ya. Oke, kita coba baca terlebih dahulu bagaimana redaksional soalnya gitu ya. Oke, korban pengeroyokan yang dituduh sebagai copet. Ya, korban pengeroyokan yang dituduh gitu ya, kita highlight sebagai copet akhirnya dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami luka serius pada sekujur tubuhnya. Korban salah tuduh tersebut ya, diulang 2 kali, berkali-kali menjelaskan kepada massa bahwa ia bukanlah seorang pencopet. Namun karena emosi yang tersulut, akhirnya massa menghujamkan pukulan maupun tendangan pada tubuh korban. Nah, kalau kita analisis dari soal kali ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Pancasila sila yang kedua gitu ya teman-teman. Karena perbuatan yang dilakukan oleh massa di sini adalah sangat menciderai harkat dan juga martabat bagi manusia gitu ya kan. Nah, tapi ya yang ditanyakan dalam soal di sini adalah mengapa ya perbuatan tersebut melanggar nilai Pancasila gitu ya teman-teman. Oke, mari kita bahas gitu ya di setiap opsi jawaban. Oke, opsi yang A. Sikap prejudis ya, sikap prejudis dan semena-mena terhadap orang lain gitu ya. Prejudis di sini adalah bicara prejudis nantinya ini berkaitan dengan sikap yang kurang menghargai gitu ya kan, atau sikap yang terlalu menduga-duga gitu ya kan. Dan perbuatan semena-mena di sini adalah dapat dikaitkan dengan perbuatan salah tuduh kemudian melakukan penghakiman gitu ya. Nah, untuk jawaban yang A kali ini bisa menjadi salah satu opsi jawaban yang tepat gitu ya teman-teman. Tapi kita coba lihat lagi di opsi jawaban yang lainnya. Oke. Yang B, tidak mengakui persamaan derajat sebagai manusia. Nah, opsi yang B ini juga sebenarnya bisa diperdebatkan gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita melihat konteks daripada soalnya, arahnya adalah bukan berkaitan dengan pengakuan persamaan derajat manusia gitu ya teman-teman. Jadi untuk opsi jawaban yang B ini kurang tepat gitu ya. Kemudian yang C, tidak mengamalkan sikap tenggang rasa dan juga tepas lira. Nah, untuk di opsi yang C ini juga sama ya gitu ya, agak debatable. Tapi ya kalau kita bicara tenggang rasa dan tepas lira, maka ini juga tidak kurang berkaitan dengan soal gitu ya, arah soal ke arah yang mana gitu ya kan. Oke. Kemudian yang D, berani membela keadilan dan juga kebenaran. Apa yang dibela dari keadilan dan kebenaran dengan kita melakukan penghakiman sendiri gitu ya kan. Jadi untuk opsi yang D juga kurang tepat. Kemudian yang E, tidak cinta sesama manusia. Nah, konteks soalnya sebenarnya ini untuk opsi yang A sampai E sebenarnya adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Cuman ya, kalau opsi yang paling tepat jika kita lihat di sini adalah opsi yang A ya, dengan kita tidak prejudis dan juga tidak semena-mena. Jadi opsi yang E adalah salah dan opsi yang A adalah jawaban yang tepat. Nah, gimana teman-teman? Sudah semakin paham ya dengan materi kali ini? Jangan lupa untuk saksikan terus video kami selanjutnya dan sampai jumpa. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan Offline dan Online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.